Shalom Jemaat Bethany Sydney, Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara yang ada di rumah, yang saat ini di tengah-tengah keluarga saudara beribadah bersama-sama dengan kita. Baik itu yang ada di Australia, mungkin ada yang di Indonesia juga saat ini bergabung bersama dengan Bethany Sydney di dalam ibadah online. Saya ucapkan shalom, damai sejahtera untukmu, untuk keluargamu dan untuk rumah tanggamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berbahagia sekali saudara, hari ini kita masih bisa satu kali lagi beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus melalui wadah Bethany Sydney. Kita bersama-sama datang sebagai jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, datang ke dalam ibadah raya. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa datang ke hadiratku, janganlah datang dengan tangan hampa. Karena itu mari saya ajak saudara untuk pada pagi hari ini kita mau ambil waktu ini yang terbaik. Kita mau bawa syukur kita bawa korban kita bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Dan harapkan sesuatu yang besar terjadi hari ini saudara. Jangan biarkan ibadah pagi ini berlalu tanpa saudara mengalami personal encounter, tanpa saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara, amin. Yang amin boleh sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita ini di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau kumpulkan kami, meskipun kami berbeda-beda tempat saat ini, tapi kami percaya kami satu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang menyatukan kami, Roh Kudus yang mengikat kami dengan tali kasih persaudaraan di dalam wadah Bethany Sydney. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami masih boleh ada bersama-sama keluarga kami untuk datang beribadah di hadirat-Mu. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik. Kami mau bawa sembah kami yang terbaik. Kami mau merayakan Sabat. Ini hari kudusnya Tuhan. Dan kami tahu ada sesuatu yang besar sudah Tuhan siapkan untuk kami hari ini. Di saat kami memuji menyembah-Mu, di saat kami menaikkan pujian untuk mengagungkan nama-Mu, Allah hadir dengan segala kemegahannya, dengan segala kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hidup kami akan dipulihkan. Kami menerima kekuatan yang baru dari-Mu. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Dan kami tahu kami tidak akan keluar sama lagi Tuhan. Kami akan menjadi manusia yang diubahkan lewat firman-Mu, lewat perjumpaan dengan Roh-Mu, lewat hadirat-Mu yang akan mengubahkan kami. Kami tidak akan biarkan ibadah ini berlalu begitu saja Tuhan. Kami mau ambil waktu yang terbaik, sama seperti Maria yang sudah mengambil waktu yang terbaik Tuhan di kaki-Mu. Kami mau hari ini, pagi ini, kami pun semua pribadi lepas pribadi melakukan itu Tuhan. Sehingga pagi ini bukan hanya sekedar ibadah yang biasa-biasa, tapi ini adalah ibadah yang istimewa. Di tengah-tengah hari-hari yang istimewa ini Tuhan, ini adalah ibadah yang istimewa. Dan kami mau penyembahan kami adalah penyembahan yang bukan biasa-biasa saja, tapi penyembahan kami adalah penyembahan yang sanggup mengubahkan keadaan, penyembahan yang sanggup untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah komunitas kami, penyembahan yang sanggup untuk membawa kesembuhan dan kelepasan untuk kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada malaikat-Mu turun naik Tuhan melayani kami orang-orang kudus-Mu. Kami percaya ada open heaven terjadi Tuhan. Ada surga yang terbuka, tingkap-tingkap langit yang terbuka. Dan kami akan memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih saudara. Mari saudara, mari saya ajak saudara untuk menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, kita mulai menyembah Dia. Oh haleluya. Pemazmur berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang telah mengangkat engkau dari lubang kubur. Dia yang telah menyembuhkan engkau. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan terus hati kita. Serukan Yesus, Yesus yang perkasa. Haleluya. Mari bangunkan jiwamu saudara. Jangan ada yang berdiam. Pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan ibadah ini terlewat begitu saja. Ayo ajak jiwamu untuk memuji Tuhan. Menyembah dengan segenap hati. Menyembah dengan segenap
memuji-Mu Tuhan. Kami ajak semua makhluk yang bernafas untuk bersama-sama memuji-Mu Tuhan, untuk bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Shiki harana yarana bashanda, sangka harana yarala bashanda, siki harana yarala basere, siki harana yarala bashando, kirana yarala bashando, siki harana yarala bashande, kirana yarala basanda, siki harana yarala basikira batakarana yarala bashanda, kiramata karala yarana bayarala basanda, siki harana bayarala bashakara badakara yarala bayarala basakara, siki harana yarala siki harana yarala bayarala bashanda. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan jemaat sekalian yang siap untuk bersorak-sorai di dalam ibadah raya ini, boleh sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita saudara. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Ini hari-harinya anak-anak Tuhan maju dan menyatakan kuasa Tuhan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan inilah saatnya. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi kau katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara sekalian, inilah hari-harinya. Di hari-hari yang istimewa ini saya percaya Tuhan akan menaruhkan firman-Nya dan kuasanya dinyatakan melalui kehidupan kita, sehingga kita boleh melahirkan kesaksian-kesaksian. Ada amin saudara. Dan oleh kesaksian kita, oleh kuasa darah anak domba, maka Tuhan akan melemparkan semua pendakwa-pendakwa kita, segala roh ketakutan, roh kegagalan, roh sakit penyakit, segala tulah kemusnahan, roh maut itu sekalipun, itu semuanya dikalahkan dengan satu nama, yaitu nama siapa saudara? Serukan nama siapa saudara? Haleluya. Siap-siap saudara, inilah kesaksian iman kita, inilah deklarasi kita, dan kita katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi saudara katakan, Allah bangkit. Yang bisa melompat, ayo melompat buat Tuhan kita saudara. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara, mari kita tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Dan biar lagu ini bukan cuma sekedar lip service, tapi lagu ini adalah deklarasi iman kita. Amin saudara, amin. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh Tuhan, amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Siap melompat untuk Tuhan kita. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Lebih lagi saudara katakan, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Ini waktunya saudara, setiap intimidasi, setiap roh kekalahan dimusnahkan, diruntuhkan dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan dengan penuh keyakinan, amin, amin, amin. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, haleluya. Sorak-sorai kemenangan saudara, sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terus angkat panji-panji kemenanganmu saudara. Angkat panji-panji kemenanganmu. Angkat suara sorak-soraimu. Ini adalah waktunya kemenangan dan pembebasan bagi umat pilihan Tuhan. Oh, glory, glory. Kau dahsyat, kau berkuasa, kau sanggup, kau hebat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tetap berdaulat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya namamu yang layak ditinggikan dan bukan nama yang lain Tuhan. Dan biar hari-hari ini gerejamu semakin lantang lagi menyuarakan kebenaran firman-Mu. Semakin lantang lagi menyuarakan kuasa nama Yesus. Yang olehnya seluruh makhluk di kolong langit ini akan beroleh keselamatan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah-Mu. Itu semua ada karena janji-Mu, karena ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu terus yang menguatkan kami. Sebab kami percaya firman-Mu itu yang akan menopang kami. Firman-Mu itu adalah jawaban. Firman-Mu itu yang akan meneguhkan kami Tuhan. Meskipun apa yang kami lihat saat ini mungkin tidak seindah yang kami harapkan, tapi kami mau berpegang terus pada satu nama, yaitu nama Yesus. Kami mau terus Tuhan berharap hanya kepadamu.
Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau. Sebab firman-Mu berkata bahwa mereka yang menanti-nantikan Engkau akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami akan berjalan dan tidak menjadi lesu Tuhan. Kami akan berlari bersama dengan-Mu dan kami tidak akan menjadi lelah. Terima kasih, itu janji-Mu Tuhan. Kami terima di dalam roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, saya nggak tahu apa kondisi saudara hari-hari ini, tapi satu pesan Tuhan yang kuat: jangan takut dan jangan khawatir, sebab Tuhan menyertai kita. Tangannya yang kuat yang akan selalu menopang kita. Sebab 7 kali orang benar jatuh, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopangnya untuk bangkit kembali. Dan bukankah pemazmur berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dia akan menjaga engkau siang dan malam. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu akan memampukan kami untuk keluar dari setiap tantangan hidup kami sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu biar hari-hari ini Tuhan, kami boleh semakin lagi merindukan firman-Mu. Kami boleh semakin lagi bergaul dengan roh-Mu, bergaul dan bertumbuh di dalam pengenalan kami yang benar akan Engkau. Sampai kami menjadi jemaat yang dewasa, menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat lagi lagu ini dari awal saudara dan katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Di setiap langkahku percaya, dengan
hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi kau katakan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dari dalam hatimu saudara, angkat tanganmu, angkat wajahmu dan katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat wajahku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. 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 Pertolonganku. Terus angkat suaramu, angkat wajahmu saudara. Jangan biarkan ketakutan itu meredam pujianmu. Jangan biarkan kekhawatiran itu menghancurkan imanmu. Yes Lord. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus, terus rasakan saudara, Dia datang untuk memeluk setiap dari kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin sekelilingmu tidak tahu apa pergumulanmu hari-hari ini, tapi percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu dan setia siap untuk menolongmu. Dia mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dia mengulurkan kasih-Nya untuk membalut setiap lukamu. Dia mengalirkan kuasa-Nya untuk memulihkan hidupmu. Thank you Lord. Yes Lord. Yesusku, Rajaku. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih
hari ini menantikan pertolongan Tuhan. Angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kau katakan, ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat suaramu, angkat sembahmu, deklarasikan imanmu. Katakan, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar dari apa yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami berlindung di dalam-Mu Tuhan. Kami berlindung di bawah sayap-Mu Tuhan, sampai berlalu badai penghancuran ini Tuhan. Oh, thank you Lord. Sikiharana yarana shanda, sangkaharana yarana sere, sikiharana yarana shanda, sikihana yarana sando, sikiharana yarana se, sangkaharana yarana shanda. Kirana yarana se, sangkarana yarana shando, kiramana yarana sere, sangkarana yarana shandi, kirana yarana so, kirana yarana shanda, sangkarana yarana shanda yarana sere, kiramana yarana so, kirana yarana sando, sangkarana yarana sanda. Sikiarana yaralaba shando, sikiarana yaralaba sandi, sangkaharana yaralaba sere. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari-hari ini biarlah pujian dan penyembahan kami itu lebih nyaring suaranya daripada segala suara-suara ketakutan, suara-suara kegelisahan, suara-suara intimidasi yang berusaha berteriak di sekeliling kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa hari-hari ini pujian kami akan lebih lantang suaranya, pujian kami akan lebih nyaring suaranya Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami tidak takut, karena itu kami tidak gentar. Kami percaya ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus, yang olehnya maka semua makhluk di kolong langit ini akan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus yang menopang kami, meneguhkan kami Tuhan. Dan di dalam firman-Mu lah kami akan menemukan jawaban dari setiap tantangan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami mau buka telinga kami.
supaya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biar setiap benih firman yang ditabur pagi ini oleh hamba-Mu akan menemukan tanah yang terbaik di dalam hati kami. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buahnya boleh dinikmati oleh umat manusia dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sudah mengubahkan kami pagi ini. Terima kasih. Lebih dari semuanya itu, kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini setiap kita yang diberkati dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bu Sandra dengan Praise and Worship Team. Saya sangat amat diberkati melalui pujian penyembahan luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, welcome to the Bethany Sydney at Home. Kami mengasihi saudara, kami berdoa bagi saudara, dan terima kasih bisa bergabung bersama dengan kami menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan, sekalipun online di rumah kita masing-masing. Tetapi saya tahu, saya percaya saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan itu baik, ya. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni. Sungguh tidak terasa sudah 13 kali hari Minggu kita hanya bisa tatap muka secara online. Ya, banyak yang bertanya, Pak, kapan bisa mulai ibadah lagi? Sudah 13 kali hari Minggu. Pak Nathan bahkan sudah menyiapkan acara tumpengan untuk anniversary kita, biasanya bulan Juli, minggu yang ketiga. Tetapi saya tidak tahu kapan kita bisa memulai ibadah karena pemerintah sangat berhati-hati, dan tentu bahaya COVID ini tentu ada, sehingga kita masih belum tahu kapan Powerhouse mengizinkan kita, atau dia diizinkan oleh council untuk hire out theaternya. Ya, tetapi sekalipun kita tidak bisa berjumpa, atau saya masih tidak tahu apa yang terjadi di masa yang mendatang, tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan memegang hari esok kita. Sebab Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Dia Tuhan yang perkasa, Dia bertahta, Dia hidup, dan Dia lebih besar. Dan Dia lebih besar dari semua persoalan saudara, lebih besar dari semua masalah saudara. Dan ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahkan Tuhan bisa mengubah apa yang jahat itu mendatangkan kebaikan buat saudara. Bahkan Dia bisa memakai senjata-senjata yang jahat dari dunia ini menjadi satu simbol kemenangan bagi kita semua. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu ada di grup WhatsApp, grup Bethany Sydney, atau subscribe di YouTube channel, di Instagram channel, melihat warta gereja yang online itu ada di WhatsApp. Dan warta gereja kita ada renungan harian, warta gereja juga ada di dalam website gereja kita. Jadi pastikan saudara mengikutinya, sehingga saudara bisa update dengan pengumuman-pengumuman dari gereja, apa yang akan terjadi di masa-masa yang mendatang. Ya, pengumuman selanjutnya, bagi saudara membutuhkan pelayanan diakonia, seperti biasa hubungi Ketua FA atau Pak Vincent dan Bu Elina. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya hanya bisa dilakukan secara online. Tetapi saya mau mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati saudara, saudara setia di dalam memberi, di dalam mentransfer, dan semuanya itu ada tercatat di dalam warta gereja kita yang diterbitkan setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Hari ini adalah minggu yang kedua. Di Bethany Sydney kita sudah ada satu tradisi. Yang minggu kedua kita selalu mendoakan untuk anak-anak Sunday School. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil mungkin diajak di dalam ruang tamu di mana saudara beribadah, untuk kita mau berdoa bagi mereka.
Ya, ini bukan satu liturgi begitu ya. Kenapa kita melakukan ini setiap minggu kedua? Kita mau mengajarkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bukan saja berdoa untuk anak saudara setiap satu kali di dalam satu bulan di minggu yang kedua, tetapi kita mengajarkan anak-anak kita setiap hari, mendidik mereka berdoa, takut akan Tuhan, baca firman. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengajarkan, didiklah anak muda itu menurut jalan yang patut baginya. Nanti pada waktu dia bertumbuh, pada waktu dia masa tua, dia tidak akan menyimpang daripada jalan, daripada pengajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa kepada mereka setiap hari, tentu itu akan mengingatkan, mengajarkan ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masa-masa yang sukar, mereka teringat bahwa sumber pertolongan, sumber harapan, sumber jalan keluar hanya Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka mulai berdoa. Ya, sambil kita menunggu, saudara mungkin memanggil anak saudara, atau mungkin anak saudara yang belum bangun, mungkin diajak datang bersama-sama. Ya, saya mau setiap orang tua melihat satu ayat di dalam Alkitab, Lukas pasal 2 ayat yang ke-40, dikatakan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Ya, ayat ini memang ditujukan untuk Tuhan Yesus, tetapi bukankah kita adalah anak-anak Tuhan Yesus dan anak-anak saudara adalah anak-anak Tuhan? Oleh sebab itu saya mau setiap orang tua menghafal ayat ini sebelum kita tumpang tangan dan berdoa, dan saudara mulai bisa tulis juga di live chat. Kalau saudara mengikuti ibadah dari live YouTube, saudara tulis di bagian live chat. Saudara mengikuti ini live dari Facebook, saudara bisa tulis di komen. Saudara katakan, anak saya, ya, satu, bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Sederhana. Jadi katakan, anak saya bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Oh, haleluya. Saudara bisa tulis itu ya, sambil saya tunggu. Sekali lagi kita mengulangi bahwa anak saya bertambah besar, penuh hikmat, menjadi kuat, kasih karunia Allah ada padanya. Amin, amin, amin. Ya, kalau saudara sedang ibadah, anak saudara tidak bersama-sama dengan saudara, saudara bisa mengingat di dalam doa. Nah, alangkah baiknya kalau kita semua bangkit berdiri di dalam suasana ini. Kita bangkit berdiri dan kita mulai berdoa mengingat anak kita. Kalau anak Sunday School saudara, anak-anak saudara yang kecil, saudara mulai tumpang tangan dan saudara mulai berdoa, dan kami juga berdoa. Kami percaya lawatan Tuhan akan mengalir, kuasa Tuhan akan mengalir. Oh, rabakashikita karabakashikita karabakashikita karabakashanda. Nama Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau memberkati kami, Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa ada di Australia, kami bisa punya keluarga. Dan pada minggu yang kedua ini secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Kami tumpang tangan atas anak-anak kami. Kami mendeklarasikan firman Tuhan ada atas anak-anak kami, bahwa anak kami bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Thank you children for joining our service. Sekarang silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini spesial, ya. Karena bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi pembicaranya ini luar biasa, diurapi oleh Tuhan, datang dari Bethany Sydney, public officer kita, ya, pembina rohani di beberapa departemen. Kita mau menyambut Pastor Freddy Budi Santoso. Selamat. Oh, haleluya. Saya percaya beliau punya suara dari Tuhan buat saudara. Saya ingatkan sekali lagi, supaya saudara tidak hanya pasif, tetapi saudara aktif di dalam mendengarkan firman Tuhan 40 menit ke depan ini, ya. Saya tahu Pak Chandra membroadcast ini live
melalui beberapa channel. Ya, pertama tentu di YouTube channel gereja, kemudian ada di 2 channel Facebook gereja dan Facebook saya. Dan kalau saudara buka website itu pun juga ada YouTube yang menyampaikan broadcast tentang ibadah kita setiap minggu. Ya, kenapa saya berkata jangan menjadi pasif tetapi aktif, tetapi katakanlah amin, tepuk tangan, haleluya. Seakan-akan saudara ada beribadah bersama-sama dengan kita semua. Dan tentunya saudara tidak sendirian, ada malaikat sorga yang bersama-sama dengan kita. Jumlahnya berapa kita tidak tahu. Kita berkata amin, kita berkata percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara menjadi aktif, partisipasi, saudara tulis di live chat kalau saudara ibadah melalui YouTube, saudara tulis di komen kalau saudara mengikuti ibadah lewat Facebook channel. Sekali lagi, mari bantu saya untuk menyambut, menerima sahabat saya, seorang hamba Tuhan, public officer Bethany Sydney, Pastor Freddy Budi Santoso. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dengan ibadah online Bethany at Home. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita katakan dengan iman bahwa God is good all the time. And all the time God is good. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu kita akan belajar bersama-sama tentang iman yang hidup. Iman adalah merupakan satu faktor yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 bahwa tanpa iman tidak mungkin seorang itu berkenan kepada Allah. Dan iman itu akan menjadi dasar tindakan, dasar perbuatan, dan sikap hidup orang percaya seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Dan dalam situasi yang seperti sekarang ini, di tengah situasi COVID-19 ini dibutuhkan iman yang benar-benar mampu membawa kita untuk meraih kemenangan. Kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi apapun, tapi kita akan keluar lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa dibutuhkan iman yang hidup yang bisa membawa kita untuk keluar sebagai pemenang, tentunya juga ada iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi iman yang mati adalah iman yang percaya kepada Allah, tahu tentang firman Allah, tetapi dalam kehidupan nyata, Allah tidak pernah dihadirkan sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan orang itu. Jadi pengetahuan tentang firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam akal pikiran dan mungkin hanya sekedar diucapkan sebagai perkataan, tetapi firman itu tidak pernah benar-benar dilakukan di dalam kehidupan orang itu. Sedangkan iman yang hidup sebaliknya adalah iman atau percaya akan kuasa firman Tuhan dan itu dibuktikan dengan ketaatan orang tersebut di dalam melakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman yang hidup, iman yang percaya akan kuasa Tuhan dan dibuktikan dengan ketaatan, dengan tindakan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Kita akan belajar dari suatu kisah di Perjanjian Lama dan kita akan belajar bersama-sama tentang iman yang hidup dari cerita ini. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 tai merpati berharga 5 shikal perak. Pada saat itu Ben-Hadad Raja Aram mengerahkan pasukannya, mengarahkan tentaranya, dan menurut beberapa ahli Alkitab itu berjumlah sekitar 100.000 tentaranya dan mereka mengepung kota Samaria. Kota Samaria benar-benar mengalami situasi yang lockdown, bahkan lebih parah daripada apa yang kita alami saat ini. Di mana seluruh pintu masuk kota itu dikepung oleh
tentara oleh tentara Aram ini sehingga tidak ada satupun orang Samaria yang bisa keluar dan masuk. Semua jalur perbekalan ditutup sehingga mereka benar-benar di lockdown. Dan ini pengepungan ini berjalan selama berbulan-bulan sehingga kelaparan begitu hebatnya sehingga akhirnya sebuah kepala keledai dihargai 80 shikal perak atau kalau dirupiahkan sekarang itu sama dengan 77 Australian dollar. Ya. Nah, Ben-Hadad bersama dengan tentaranya mengambil strategi untuk mengepung dan tidak berperang secara langsung. Karena apa? Karena di dalam cerita sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika orang Samaria ini, orang Israel bertempur melalui orang Aram, Tuhan selalu menolong. Sehingga pernah di dalam satu pertempuran 127.000 tentara Aram itu mati. Oleh karena Tuhan menolong orang Israel, orang Samaria pada waktu itu. Dan oleh karena itu sekarang strateginya berubah. Mereka hanya mengepung saja dan mereka ingin mencoba untuk mencapai kemenangan dengan membuat penduduk kota Samaria mati kelaparan. Ya. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26 dikatakan suatu ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Bapak dan Ibu, bukan hanya secara kelaparan saja yang membuat harga-harga semakin melambung tinggi, tapi juga terjadi suatu kanibalisme di mana orang tua memakan daging anak-anaknya. Di dalam terjemahan ini dikatakan bahwa mereka merebus anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, dan mereka memakannya. Terjadi suatu kelaparan yang luar biasa dahsyat. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-53. Ketika itu Tuhan berkata, "Berhati-hatilah jikalau kamu berubah setia dan tidak lagi menyembah kepada Allah Israel, maka ini yang terjadi." Ulangan 28 ayat 53 dikatakan, "Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yaitu daging anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Perhatikan, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Jadi karena orang Israel berubah setia, mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah Israel, maka inilah yang terjadi. Nubuatan ini terjadi bahwa mereka memakan buah kandungan mereka. Dan ketika Raja Israel mendengar ini dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 31, lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Raja menjadi begitu marah. Raja Israel bukannya menyadari bahwa dia sudah membawa bangsa Israel jauh daripada Tuhan, bukannya dia bertobat tapi dia malah marah, ya. Dan kemudian terjadi sesuatu yang menarik. Bapak dan Ibu, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama dibuka dengan demikian. "Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan." Dalam situasi yang sangat sulit ketika bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, firman Tuhan datang kepada mereka. "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah," katanya, "sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Mari kita belajar pagi hari ini. Poin yang pertama, iman yang hidup adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Bapak dan Ibu bisa ketik di live chat Bapak dan Ibu pada pagi hari ini bahwa iman saya adalah iman yang hidup dan iman saya tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Bapak dan Ibu bisa ketik itu di live chat.
Sehingga terjadi suatu interaksi ketika kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, iman yang tidak terpengaruh oleh situasi kehidupan. Dan ketika Bapak Ibu melihat ada image, ini adalah image bunga yang walaupun tanaman ini adalah tumbuh di tengah tanah yang kering, di tengah tanah yang berbatu, ya tapi tanaman ini tetap menghasilkan bunga yang indah. Itu diibaratkan sebagai iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Ya, dan Nabi Elisa berkata bahwa besok kira-kira waktu ini dalam 24 jam dari sejak Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan, dikatakan akan apa? Ada kelimpahan, ada abundance of food, ada miracle yang akan terjadi. Tetapi ajudan raja ini, perhatikan dia seorang ajudan. Ajudan artinya orang yang dipercayai oleh raja. Tentunya dia memiliki intelektual yang tinggi. Dia bukan prajurit biasa, tapi orang kepercayaan raja. Tapi justru dengan intelektualnya yang tinggi, dia mencerna dengan logikanya bahwa sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, sekalipun ada jendela di langit, dalam terjemahan New King James Version dikatakan bahwa if Lord would make windows in heaven. Jadi sekalipun ada jendela yang terbuka di sorga dan berkat itu dicurahkan turun, itu tidak akan cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Samaria. Karena apa? Karena saat ini sudah terjadi kanibalisme. Dan jikalau 24 jam dari hari ini terjadi kelimpahan sehingga harga-harga itu akan kembali turun, itu hal yang tidak mungkin. Ajudan raja ini berkata, God cannot, tidak bisa, Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Ya, dia mengalami breakdown of faith. Jadi imannya benar-benar sudah breakdown, sudah tidak bisa berfungsi lagi ya. Padahal jikalau Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, satu pasal sebelum ini, ya, bahwa Tuhan sudah pernah melakukan mujizat, yaitu ketika tentara Aram ya yang berjumlah mungkin ribuan diutus untuk menangkap Nabi Elisa. Ternyata Tuhan membutakan mata tentara Aram yang hendak menangkap Nabi Elisa ini. Dan bahkan Nabi Elisa berkata bahwa ketika kamu akan mencari Nabi Elisa, jalannya bukan ke sini, tapi adalah ke sana. Mari yuk aku tunjukkan. Jadi akhirnya Nabi Elisa bersama pasukan Aram yang hendak menangkap dia bersama-sama berjalan dan masuk ke dalam kota Samaria. Dan ketika mereka sudah ada di tengah-tengah kota Samaria, maka Tuhan membuka mata mereka ya. Dan mereka baru sadar loh, kita ini ada di tengah-tengah musuh, kita ada di tengah-tengah kota Samaria. Dan ketika Raja Israel berkata, ayo kita bunuh ini, Nabi Elisa berkata, jangan dibunuh. Ya, bisakah engkau membunuh orang yang sudah kau tawan? Dan sebaliknya mereka dijamu dengan perjamuan yang besar, mereka diberi makan, kemudian mereka dibiarkan untuk pergi, untuk pulang ke negaranya. Ajudan ini melihat, ajudan ini mengalami bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat yang di luar akal, di luar logika. Tapi di dalam cerita ini dia berkata bahwa itu tidak mungkin lagi Tuhan lakukan. Ada banyak orang yang walaupun toh sudah pernah mengalami mujizat daripada Tuhan, tapi ketika dihadapkan pada tekanan, dihadapkan pada situasi, dihadapkan pada logika, mereka berkata ini tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin melakukannya. Ya, dan ini menjadi problem bagi banyak orang percaya ketika iman mereka itu dipengaruhi oleh tekanan dan oleh keadaan. Ketika kehidupan mereka serasa mengalami pengepungan seperti penduduk Samaria yang dikepung, ya, tapi kita merasa dikepung oleh frustasi, oleh ketakutan, mungkin oleh kegagalan di masa lalu, oleh mungkin di dalam masalah rumah tangga, mungkin rumah tangga kita diambang perceraian, mungkin kita sudah divonis oleh dokter terhadap satu sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin juga di dalam situasi lockdown ini kita mengalami frustasi karena mungkin kita harus dirumahkan, mungkin kita harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, keadaan-keadaan ini yang membuat kita frustasi dan seolah-olah berkata bahwa Tuhan tidak mungkin memulihkan keadaanku. Ya. Sehingga ketika kita melihat dengan mata jasmani kita, sama ketika ajudan ini melihat dengan mata jasmaninya, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan, bukan perkataan iman, tapi perkataan yang menimbulkan keraguan, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ketika mungkin kita berkata, apakah Tuhan masih sanggup mampu menolong, memulihkan keadaanku? Apakah aku masih harus mempertahankan imanku kepada Tuhan? Masihkah aku harus berharap kepada Tuhan di tengah situasi seperti ini? Itulah yang kita katakan dan bukan
The voice of faith bukan lagi perkataan-perkataan iman yang membangun, yang membuat iman kita dapat bertahan di dalam segala situasi, yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Bahkan karena Tuhan sudah berfirman bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu bisa ketik di live chat Bapak Ibu sekarang bahwa Bapak Ibu bisa katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan aku. Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan aku. Tuhan itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Amin. Dan juga kita harus tahu bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jangan melihat keadaan. Karena Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang kita doakan. Tuhan mampu mengubahkan itu. Dan kita akan belajar pagi hari ini bahwa iman yang hidup, iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, oleh situasi apapun. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. He will make a way. Bapak Ibu bisa ketik bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya. Bapak Ibu bisa ketik ya. Jadi iman yang hidup adalah iman yang mempercayai bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Bukankah dia sudah pernah membelah Laut Merah? Bukankah dia sudah pernah meruntuhkan tembok Yeriko? Bukankah dia tetap ada di dalam perapian yang menyala-nyala? Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ada di situ, Tuhan hadir di situ. Bukankah dia Tuhan yang sudah menenangkan badai? Apakah badai kehidupan saudara pagi hari ini? Apakah yang menjadi tembok-tembok Yeriko bagi Bapak dan Ibu? Dia yang sudah mengalahkan Goliat itu raksasa itu. Apa yang menjadi raksasa yang menakutkan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Semuanya sudah Tuhan kalahkan. Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup menolong. Sehingga iman kita bisa bertahan. Iman kita tidak dipengaruhi karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu selalu punya cara untuk menolong Bapak dan Ibu. Dan iman yang bertahan dalam situasi yang sulit bukan hanya karena percaya Tuhan menolong, tapi juga Dia memberikan kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan ada hari esok. Bapak dan Ibu bisa ketik di live chat bahwa bersama dengan Tuhan ada hari esok yang lebih baik buat saya, buat keluarga saya, buat pekerjaan saya, buat kondisi kesehatan saya. Apapun itu Bapak dan Ibu bisa ketik di live chat saat ini juga. Ya, iman yang tahu bahwa bersama Tuhan ada hari esok yang lebih baik. Seperti Nabi Elisa berkatakan besok kira-kira waktu ini. Ya mungkin besok itu buat saudara dan buat saya. Bukan besok ketika hari ini hari Minggu kita beribadah kemudian hari Senin terjadi mujizat. Tapi ketika Tuhan katakan dengan firman-Nya bahwa besok itu artinya iman yang kita miliki adalah iman yang mempunyai harapan. Iman yang mempunyai harapan bahwa Tuhan itu mempunyai hari esok yang lebih baik. Ya. Dan Bapak Ibu bisa katakan bahwa apa yang Anda alami hari ini itu tidak akan menentukan masa depan Anda. Mungkin hari ini Anda dalam keadaan kesulitan. Tetapi ketika Tuhan sudah berfirman bahwa besok akan ada perubahan, akan ada berkat, ada mujizat. Kita harus percaya. Itu yang membuat iman kita bertahan. Ya, Bapak dan Ibu bisa ketik bahwa my present situation is not my future. Ya, bahwa apapun saat ini keadaanku itu belum tentu itu merupakan masa depanku. Ya, karena Tuhan sudah katakan bahwa rancangannya adalah rancangan yang sempurna, rancangan masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang harus kita percayai. Bahwa my present is not my future. Situasi saat ini itu tidak akan menentukan masa depanku. Karena aku punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan yang ajaib. Amin. Mazmur 30 ayat yang kelima. Weeping may endure for a night. Bukan weeping may endure for nights. Untuk bermalam-malam. Tapi for a night. Hanya satu malam saja. But the shout of joy will come in the morning. Ya, sepanjang malam mungkin ada tangisan, tapi menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Dan Amsal ketiga ayat kelima katakan bahwa janganlah engkau bersandar dengan pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, 1 Korintus 2 ayat kelima juga katakan bahwa supaya imanmu
Jangan bergantung kepada hikmat manusia. Jangan bergantung kepada pemikiranmu, kepada logikamu. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan bahwa selalu ada masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Jadi iman yang hidup, yang sanggup bertahan di dalam situasi yang sulit karena percaya Tuhan selalu punya jalan. Ada hari esok yang lebih baik. Dan janji firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Ya. Yesaya 41 ayat ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak dan Ibu bisa ketik di live chat bahwa Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah, Tuhan akan meneguhkan aku. Ya, dan itulah yang membuat kita memiliki rasa tenang di tengah-tengah masalah. Ya bukan berarti kita tidak punya masalah. Mungkin masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan merasa tenang di tengah masalah. Ketika kita tahu bahwa janji firman Tuhan bagi diri kita adalah ya dan amin. Dia yang berfirman, dia yang akan menggenapi. Sehingga ketenangan kita di tengah masalah itu menunjukkan seberapa besar kita percaya kepada Tuhan. Ya, semakin kita tenang berarti intinya kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dan itu katakan dalam Mazmur bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang karena daripadanya lah datang pertolonganku. Bapak dan Ibu, iman yang hidup, iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang sulit. Tapi bahkan dalam keadaan yang baik pun untuk iman kita itu bisa tetap hidup. Janganlah kita lupa untuk bersyukur. Ketika keadaan kita semua baik, kita diberkati, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadikan kita lupa untuk kita tidak lagi beribadah, untuk kita tidak lagi berdoa, untuk kita tidak lagi mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Karena kecenderungan bahwa ketika kita ada di comfort zone, kita akan menjadi terlena dan kita lupa bahwa semua sumber berkat ini sebenarnya datang daripada Tuhan. Jadi baik dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang baik, iman yang hidup adalah iman yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Poin yang kedua, iman yang hidup itu bisa menghadirkan mujizat. Ya, dan ada cerita yang menarik ketika dalam situasi ya kelaparan yang begitu parah, ada 4 orang kusta. Ya, yang tinggal di depan pintu gerbang Samaria. Orang kusta pada waktu itu adalah orang yang dianggap najis. Dan ketika mereka ada di dekat orang yang tidak terkena kusta, mereka harus berteriak, najis, najis, najis. Ya, dan mereka harus menyingkir, ya, mereka diasingkan dari keluarga, mereka diasingkan dari komunitas mereka harus tinggal di luar kota bersama dengan komunitas para orang kusta. Dan pada saat itu kusta adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga ketika orang terkena penyakit kusta itu adalah merupakan death sentence buat mereka. Itu adalah merupakan vonis untuk mereka mati karena tidak bisa disembuhkan. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Ada 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal di kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan perhatikan, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi mereka ada di tengah-tengah, mereka terjepit di tengah. Di satu sisi adalah kota Samaria yang menderita kelaparan. Di sisi yang lain adalah tentara Aram yang berkemah, yang mengepung kota Samaria. Mereka ada di tengah-tengah. Ya, mereka caught in between, mereka ada di tengah-tengah. Ya, dan ketika mereka harus memilih, ya, pilihan mereka tidak ada yang baik. Mereka diam, ya mereka mati, mereka masuk ke kota mereka mati, mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram mereka juga mati. Bapak Ibu tentunya ingat ketika kita masih sekolah dulu di SMP atau SMA ada pilihan multiple choice ya kan. Ada pilih jawaban mana yang benar gitu kan. Bisa jadi jawaban A, bisa jadi jawaban B. Atau mungkin ada pilihan E terakhir, semua jawaban di atas benar. Kalau bagi orang kusta ini semuanya tidak ada yang baik.
Ibaratnya kita memilih adalah jawabannya semua jawaban di atas salah. Ada 5 ABCD yang E yang dipilih. Semua jawaban di atas salah semua. Tidak ada yang baik. Jadi mereka harus memilih multiple bad choice. Tidak ada favor apapun bagi mereka. Ya, baik mereka mati karena penyakit, baik mereka mati karena kelaparan, ataupun mereka mati karena dibunuh. Dan mereka mungkin berkata satu dengan yang lain, bahwa langkah kita berikutnya semakin kita mendekati perkemahan tentara Aram ketika mereka tahu kita mendekat, bisa jadi itu adalah merupakan langkah yang terakhir bagi kita. Dan mereka akan membunuh kita dengan pedang. Tapi itu lebih baik bahwa kita begitu dibunuh kita langsung mati, daripada hidup kita dibiarkan semakin lama dan kita dalam keadaan kelaparan. Ya, lebih baik mati dibunuh oleh pedang daripada mati oleh karena kelaparan. Lalu pada waktu senja, ayat yang kelima, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Pas ayat yang ke-8, dan ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Tentunya mereka sangat kelaparan, dan sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 4 orang kusta ini berjalan ketika mereka masuk ke dalam lapisan pertama loh. Tidak ada orang. Mereka mencoba masuk sampai ke tengah perkemahan. Tidak ada orang juga. Sampai ke ujung perkemahan pun ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Tentara Aram sudah lari karena Tuhan membuat mereka mendengar bunyi kereta, bunyi kuda tentara yang besar. Mujizat mereka alami. 4 orang kusta yang berani mengambil langkah untuk mereka berjalan, untuk mereka tidak menyerah kepada nasib mereka. Dan dikatakan di sini mereka berjalan, berani mengambil langkah. Tidak disebutkan mereka melangkah dengan iman. Dan saya percaya mereka melangkah lebih didasari oleh rasa frustasi mereka. Karena tidak ada harapan bagi mereka kalau mereka hanya duduk saja di depan pintu gerbang kota Samaria. Jikalau mereka orang kusta yang berjalan tanpa iman, sanggup mengalami mujizat. Terlebih lagi Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara semua yang berjalan dengan iman, yang mau mengambil langkah iman, mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sih, andalkan Tuhan, berjalan dengan iman. Ya, Mazmur 103 ayat ke-8 katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak dan Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia, panjang sabar. Ketika kita datang menghampirinya, pada saat mungkin kita berdosa, kita mohon ampun, Dia adalah setia. Dia akan mengampuni tidak selama-lamanya. Dia mendendam kepada kita. Dan Yohanes 6 ayat 37 Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak dan Ibu, ini saatnya kita melangkah dengan iman. Ketika kita mengalami no win situation, multiple bad choice yang kita hadapi saat ini. Ya, untuk kita, iman kita bisa menjadi hidup dan iman kita bisa menerima mujizat. Ada satu yang harus kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, sumber berkat itu. Bapak Ibu bisa ketik di live chat bahwa aku mau datang kepada Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kehidupanku, sumber pertolongan bagi kehidupanku. Bapak Ibu bisa ketik itu di live chat. Ya, mujizat memang dapat memperkuat iman kita. Itu tidak dapat disangkal. Ya, tapi ketika seseorang mengalami mujizat, itu tidak menjadi jaminan bahwa ia akan terus beriman kepada Tuhan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, jangan mendasarkan iman kita itu hanya atas dasar mujizat saja. Tapi kita harus mengenal pribadi yang menjadi sumber mujizat. Ketika kita mengenal, ketika kita memiliki persekutuan yang dekat
dengan Tuhan Yesus, maka iman kita menjadi hidup. Ya, banyak orang menggantungkan, wah kalau aku tidak mengalami mujizat maka aku tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Iman yang hidup, iman yang tidak bergantung hanya kepada mujizat. Karena ketika Tuhan mau menolong, itu waktunya adalah waktunya Tuhan. Caranya adalah caranya Tuhan. Kita tidak bisa istilahnya menentukan kapan waktunya, bagaimana caranya, itu hak daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita mesti memiliki iman yang hidup, iman yang percaya, iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Dan iman yang harus menghampiri sumber mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika kita memiliki iman yang hidup, iman itu akan menghadirkan mujizat. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ya. Apa bagian kita? Ya, kita baca Matius 12 ayat yang ke-13. Seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Jadi ada seorang yang mati sebelah tangannya, itu artinya orang itu terkena stroke ya. Dan orang ini dikatakan sudah sakit selama 38 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, ia mengulurkannya. Tidak ada dasar untuk dia bisa secara logika untuk dia bisa melakukannya karena sedang mati tangannya sudah lumpuh. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, ulurkan tanganmu, dengan iman dia melakukan bagiannya, dia mengulurkan tangannya, lalu dikatakan apa? Tangan itu menjadi sehat. Dan dalam peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, di dalam Yohanes 5 ayat ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada seseorang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Jadi ada yang diangkat, harus ada yang menjadi bagian kita. Ketika kita berangkat dan kita berjalan dan kita itu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, sebab ada tertulis, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Matius 9 ayat 29, kita harus melakukannya. Dan ketika kita mempercayai itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seperti dalam Lukas 8 ayat 23, bahwa ada perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia melangkah dengan iman dikatakan, dan menjamah jubah Yesus dan ia mengalami mujizat. Jadi selain percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber mujizat, kita juga harus melakukan bagian kita. Ketika kita melangkah, ketika kita mengulurkan tangan kita, ketika kita mengangkat tilam kita, apapun itu keadaan kita, jangan kita menyerah. Kita harus melangkah dengan iman percaya. Karena dikatakan bahwa iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Ya. Jadi iman itu menuntut perbuatan. Faith requires action. Sehingga dari action yang kita lakukan itu kita bisa menerima mujizat. Ya. Banyak kali Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan kepadamu ketika dia hendak menyembuhkan seseorang. Dia selalu bertanya dulu, apa yang kita mau kehendaki Tuhan lakukan. Dan ketika kita melakukan bagian kita, dikatakan bahwa if you will, and then I will, Tuhan katakan, ketika kamu ada kemauan untuk kamu menjadi sembuh, untuk kamu melakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku, kata Tuhan. Dan kesembuhan dan mujizat itu menjadi bagian kita. Bapak dan Ibu bisa ketik di dalam live chat bahwa kesembuhan, pertolongan itu menjadi bagianku yang mau melakukan tindakan iman. Bapak Ibu bisa ketik itu. Puji Tuhan. Dan ketika kita melihat di sini kapan sebenarnya Tuhan itu bekerja sehingga orang Aram itu boleh lari ketakutan. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat ke-5, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi ketika mereka sampai di pinggir perkemahan tempat orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Karena itu perhatikan Bapak dan Ibu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Jadi pada waktu yang bersamaan, pada waktu senja ketika 4 orang kusa itu berangkat menuju tempat perkemahan, pada waktu senja itu pula lah tentara Aram mendengar bunyi derap, bunyi kereta kuda tentara yang besar. Jadi intinya apa? Pada saat itu God turns off
the volume. Ya jadi Tuhan mengeraskan volume suara. 4 orang kusta itu yang mungkin jalan terlatih, tertatih-tatih. Itu diibaratkan ketika didengar oleh orang Aram. Itu seperti suara ribuan orang tentara berkuda, kereta kuda tentara yang besar. Jadi ketika kita melangkah dengan iman, itu kuasa Tuhan menyertai dan membuat semuanya menjadi luar biasa. Kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Sekalipun 4 orang kusta berjalan, tertatih-tatih. Tapi Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat. Poin yang kedua tadi, iman yang hidup. Iman yang mau melakukan bagian kita. Iman yang mau percaya kepada Tuhan. Itu yang menghadirkan mujizat. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Iman yang hidup itu bisa memberkati orang lain. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, ayat yang ke-9. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam di sini saja. Mereka makan, minum, ambil emas, ambil perak. Mereka sembunyikan, mereka ambil lagi. Dan mereka tidak mengabarkan ini kepada penduduk Samaria. Dan apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Singkat cerita mereka memberitahukan kepada penjaga pintu gerbang, kemudian kepada Raja Israel. Tapi Raja Israel berkata, nah, ini adalah tipuan. Ketika kita keluar, kita menuju ke perkemahan tentara Aram, kita makan dan minum di situ, sebenarnya mereka sedang menunggu di luar. Sehingga ketika kita sudah keluar dari kota, ketika kita sudah makan dan minum, mereka akan menangkap kita, lalu mereka akan masuk ke dalam kota dan merebut kota Samaria. Jadi raja masih tidak percaya, sampai akhirnya dia menyuruh utusan untuk melihat, dan benar ditemukan bahwa pada waktu itu tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Saat mereka makan sampai kenyang, ke-4 orang kusta ini, mereka sadar bahwa ada yang salah yang mereka lakukan. Itu mereka tidak mengabarkan kabar baik ini kepada penduduk kota Israel. Mereka yang tadinya menjadi orang yang paling dibuang, mereka yang paling disingkirkan. Sekarang mereka menjadi pemberita kabar baik, mereka menjadi evangelis, mereka mengabarkan kabar baik kepada penduduk Samaria. Hei lihat, mereka sudah lari, sekarang tersedia makanan, tersedia emas, perak, pakaian, kuda, apapun. Yang mereka menjadi unlikely heroes, mereka menjadi pahlawan yang sebenarnya tidak layak disebut pahlawan. Tapi justru mereka muncul sebagai pahlawan karena mereka apa? Berani melangkah dan mereka menemukan mujizat itu. Dan ketika kita yang sudah mendengar kabar baik tentang ini, kita yang sudah diselamatkan, kita juga mempunyai kewajiban untuk kita mengabarkan kabar baik ini juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Banyak orang di luar sana yang masih dibelenggu oleh dosa. Mereka yang belum mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa mereka. Dan bahwa sekarang mereka memiliki jaminan hidup yang kekal. Ya, dosa mereka diampuni, mereka memiliki masa depan. Banyak orang yang belum mengenal ini. Sehingga mereka hidup dalam frustasi. Tidak jarang mereka lari kepada minuman keras. Mereka lari kepada hal-hal yang negatif dan tidak sedikit yang berakhir dengan bunuh diri. Ya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Ketika kita ada di dalam situasi hari ini di negara Australia, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya purpose dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di negara Australia, kita bergereja, kita bisa beribadah secara online, dan kita ada di tengah-tengah situasi COVID seperti ini. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan katakan, I have purpose in your life. Bapak dan Ibu bisa ketik di live chat bahwa Tuhan mempunyai purpose, Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, rumah tangga saya. Dan juga Tuhan katakan bahwa ketika engkau sudah diberkati, ya, Tuhan juga ingin bahwa sama seperti orang kusta ini, ketika mereka sudah mendapatkan semuanya, mereka akan bertanya, dengan apa yang kita dapatkan ini, apa yang harus mereka lakukan. Demikian juga ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga mengatakan kepada kita, hei, apa yang sudah aku percayakan kepadamu? Engkau akan lakukan apa itu? Dengan resources yang kita punya sekarang.
Apa yang bisa kita lakukan buat orang lain? Mungkin Bapak dan Ibu bilang, Tuhan belum memberkati saya dengan berlimpah sehingga saya bisa menabur secara materi. Bapak dan Ibu menjadi berkat bagi orang lain. Iman yang hidup, iman yang memberkati itu tidak bicara hanya masalah materi. Kita bisa menyediakan waktu kita untuk kita sekedar menelpon, menanyakan apa kabar, bagaimana kabarmu, apa yang bisa aku bantu, maukah engkau aku doakan. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk kita sharing, untuk kita menguatkan mereka. Ya, karena dahulu pun mungkin kita dalam situasi yang sama. Sampai ada seseorang yang mungkin menelpon kita, mendoakan kita, memberkati kita sehingga kita ada di dalam situasi saat ini. Demikian juga ketika kita dahulu sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita sudah pernah ditolong, ini saatnya. Ya, bahwa iman kita yang hidup adalah iman yang bisa memberkati. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau talenta apa yang sudah Tuhan berikan, resources itu kita kelola untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya minta Chandra bisa bantu saya. Kita akan tutup dengan ini. Iman yang hidup adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Dan Tuhan menyediakan hari esok yang lebih baik. Dan bahwa Tuhan itu setia. Janjinya adalah ya dan amin. Iman yang hidup tidak bicara hanya dalam situasi yang sulit. Tapi ketika kita dalam situasi diberkati. Iman kita juga harus selalu hidup. Dengan kita harus selalu bersyukur ketika keadaan kita semuanya dalam keadaan baik. Ya. Kemudian juga kita harus memiliki iman yang hidup, iman yang mendekat kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Iman yang mengerti bahwa Tuhan Yesus itu yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan hiduplah dengan percaya, hiduplah dengan melangkah dengan iman. Jangan pernah takut. Karena sesungguhnya ketika kita mendekat kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima mujizat, kita akan menerima pertolongan, kita akan menerima kelimpahan, segala berkat. Dan seringkali Tuhan menyediakan surprise bagi kita Bapak dan Ibu. Kita katakan bahwa ketika orang Aram itu menimbun perbekalan begitu banyak, seolah-olah mereka akan mengepung kota Samaria bertahun-tahun dan mereka merasa bahwa mereka akan menang, mereka akan bisa menaklukkan. Ternyata mereka lari. Dan semua perbekalan yang mereka bawa, emas, perak, semua ternak itu pakaian, makanan yang terbaik. Sekarang siapa yang menikmati? Bukankah penduduk Samaria yang menikmati? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat, penuh dengan surprise. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Oleh karena itu jangan kita takut, jangan kita gentar. Kita memiliki purpose di dalam hidup kita. Purpose yang Tuhan taruh untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapak dan Ibu, saya akan tutup dengan ini. Ketika tadi ada ajudan raja yang berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, sekalipun ada jendela di langit Tuhan membuka dan mencurahkan berkat-Nya, itu tidak akan mungkin bisa menyelamatkan keadaan kota Samaria. Lalu kita akan lihat apa nasib daripada ajudan raja ini. 2 Raja-Raja yang kedua, pasal yang ke-7 ayat 17 dikatakan, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendatangkan dia. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Iman yang hidup itu menghadirkan mujizat. Iman yang hidup itu memberkati orang lain. Iman yang hidup itu membuat kita bertahan. Tetapi iman yang mati, iman yang meragukan akan kuasa Tuhan, iman yang tidak melakukan apa-apa, itu akan membuat kita miss the blessing completely. Sehingga seperti ajudan raja ini, bahwa kita ketika kita tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan,
Ketika iman kita menjadi mati, maka kita bisa menjadi seperti ajudan ini. Kita melihat bahwa orang lain diberkati. Kita melihat ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi kita hanya melihatnya saja. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmatinya. Bapak dan Ibu, marilah pagi hari ini kita mengambil komitmen. Ya Tuhan, aku ingin memiliki iman yang hidup. Iman yang bisa bertahan. Karena aku tahu bahwa Engkau berdaulat atas hidupku. Aku tidak perlu takut, Engkau selalu punya jalan. Engkau memiliki hari yang esok yang lebih baik buat aku. Dan bahwa janji firman-Mu ya dan amin pasti digenapi. Aku tidak akan takut, aku tidak akan khawatir. Sekalipun keadaan saat ini tidak baik, tapi kita percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Mari kita nyanyikan lagu ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita naikkan dari Bapak dan Ibu bisa berdoa sambil saya nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang begitu baik bagi kami. Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
ketika kami mengambil keputusan untuk kami pagi hari ini memiliki iman yang hidup, iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, baik keadaan sulit maupun keadaan diberkati, kami tetap memiliki iman yang hidup. Kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Tuhan yang selalu memiliki hari depan yang lebih baik bagi kami. Tuhan yang firman-Nya adalah ya dan amin, pasti digenapi. Dan kami juga rindu memiliki iman yang bisa menghadirkan mujizat. Ketika kami mengambil langkah iman, kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Engkau menyediakan segala berkat, segala mujizat, kesembuhan, pertolongan, pemulihan. Segala sakit penyakit kami pun sudah disembuhkan ketika kami mendatangi tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah ketika kami ada di dalam saat-saat ini, kami juga senantiasa menyadari bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa menyampaikan kabar baik. Untuk kami juga boleh senantiasa menjadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan hanya berbicara masalah materi, tapi juga waktu. Perhatian kami kepada saudara-saudara kami di sekitar kami. Tuhan, pakailah kehidupan kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman yang sudah ditaburkan itu akan tumbuh di dalam hati setiap jemaat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Dan akan menghasilkan buah-buah, dan buah-buah itu adalah tetap. Iman mereka akan hidup dan mereka akan mengalami mujizat. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Pastor Hanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy, sungguh luar biasa firman Tuhan. Saya pribadi sangat amat diberkati. Saya sungguh diingatkan supaya kita bisa punya iman yang hidup. Thank you Pak Freddy. Benar kan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan itu luar biasa. Dan saya berdoa supaya Bethany Sydney at Home, ketika saudara mendengar firman Tuhan yang baru saja disampaikan, saudara dan saya tidak mengikuti teladan daripada perwira yang menjadi ajudan raja. Oh, mana mungkin, masakan hal itu terjadi. Memang seringkali firman Tuhan itu tidak sama. Firman Tuhan itu seakan-akan mustahil. Tetapi saya suka kata Nabi, firman Tuhan, Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ya, di dalam zaman perjanjian lama tentu firman Tuhan itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi. Tetapi kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya percaya dan kita punya iman yang hidup. Sehingga kita bisa bertahan, keadaan bisa berubah, kita tetap tidak terpengaruh. Ya, mujizat datang dan kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan sudah dipermuliakan. Benar seperti yang Pak Freddy katakan, punyailah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita menutup ibadah ini, saya mau bertanya kepada saudara satu pertanyaan yang paling penting yang perlu dipertanyakan. Ya, Pak, pertanyaan apa yang paling penting? Ini adalah pertanyaan yang paling penting sepanjang sejarah, terpenting di dunia. Apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Saya tahu banyak di antara saudara sudah menjadi Kristen dan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi saudara yang perlu rededication, perlu memberi diri saudara, perlu membuka hati saudara, saya pikir ini adalah waktu yang tepat. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang mendatang. Tetapi kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Dan di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, bahkan di bawah muka bumi ini, tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa
tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya memberikan kesempatan bagi saudara, dan alangkah baiknya jika kita sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama di akhir ibadah ini. Kita mulai membuka kedua tangan kita, menutup mata kita, dan khususnya bagi saudara yang hari ini saya tahu saudara perlu diperbaharui, saudara perlu diperlengkapi, saudara perlu membuka hati saudara, saudara perlu mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati saudara. Ini saat yang tepat untuk kita berdoa. Oh haleluya. Sebab kita perlu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita pasti akan diselamatkan. Jadi punyailah hati yang percaya sehingga kita dibenarkan, dan punyailah mulut kita mengaku kita akan diselamatkan. Sebab Alkitab berkata barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru sekarang kepada nama Tuhan. Kita berseru, saudara bisa mengikuti doa ini. Saudara bisa katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, basuh aku dengan darah-Mu, aku bertobat, aku mau menjadi anak-Mu. Masuklah di dalam hatiku, Engkau menjadi Tuhan dan Raja. Aku serahkan hidupku dan masa depanku kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, katakan amin, amin, amin. Saya percaya dan saya tahu kalau saudara mengucapkan doa yang sederhana, yang simple itu, dan saudara mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, saudara diselamatkan, saudara anak Tuhan. Tetapi jangan lupa, teruslah berdoa, rajinlah baca firman, dan tertanamlah di dalam gereja. Tentu saya berharap kita bisa berjumpa segera, tetapi di dalam waktu-waktu ini tetaplah berdoa, tetaplah rajin di dalam hadirat Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Kita juga masih online. Jangan takut dan jangan khawatir. Tetaplah tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak, sebab Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam minggu ini anak saya yang paling kecil, Lovinia, kan sudah mau usia 12 tahun. Dan karena dia anak yang paling kecil, manja, sebetulnya masih tidur dengan kami, suami istri, dengan papa mama. Tidak seperti kakaknya, cicitnya yang lebih muda sudah tidur sendiri, ya. Tetapi kami sering menggoda dia untuk dia tidur sendiri, dan akhirnya bisa sudah 1 minggu ini. Dan ketika dia pertama kali, sekarang kami punya kebiasaan baru, dan ketika saya berdoa berkat, ya, saya menyanyi kepada anak saya berkata, The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Dan kemudian kita tumpang tangan, amin. Dia tidur nyenyak. Pada waktu pagi dia sukacita, dan dia sudah berkata bahwa sekarang dia sudah tidak ada masalah, dia tidur sendirian. Ya, sama dengan saudara. Ya, saya percaya minggu ini adalah minggu yang akan diberkati. Saudara adalah umat pemenang. Jangan takut. Ya, jangan khawatir. Ya, engkau bisa tidur, engkau bisa istirahat, tahu bahwa Tuhan itu beserta. Sama seperti bangsa Israel, setiap malam mereka tidur di padang gurun. Saudara bisa bayangkan tidur di padang gurun, ya toh? Tetapi mereka tidur dengan tenang, tahu karena besok pagi mereka tahu mana itu tidak akan pernah terlambat turun. Mana dari surga, langit terbuka, mana turun setiap pagi 40 tahun lamanya. Ya, mereka tahu. Sama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan berpisah dari ibadah ini, tetapi saya tahu Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sekali lagi, buka kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara. Bapa, di akhir ibadah ini segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan Yesus. Namamu dipuji-puji, namamu dibesarkan. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib, mujizat, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara, meneguhkan saudara, mengampuni,
memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan di saat tiada jalan, menyertai saudara, membuat apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Amin.